Selamat datang di YouTube Horrors. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini dari divisi operasi bakal membahas studi grup tentang bash scripting yang part kedua, masuk ke codingan. Pertama-tama mungkin di review dulu ya. Bash itu apa sih? Jadi bash itu salah satu shell dari Linux, di mana shell itu sendiri adalah sebuah program penerjemah yang berfungsi sebagai jembatan antara user dan kernel. Kemudian shell script itu bahasa pemrograman yang merupakan susunan dari perintah-perintah shell. Shell script itu termasuk bahasa pemrograman yang case sensitif, jadi bisa kecil harap diperhatikan. Kemudian bash atau Born Again Shell itu shell dari GNU Project yang kompatibel dengan SH Shell, merupakan hasil pengembangan dari Corn Shell dan C Shell. Bash itu menjadi shell default dari mayoritas OS Linux. Kemudian ini yang bakal kita pelajari hari ini. Ada data dan variabel, kemudian ada input-output, ada operator, ada conditional statement, looping, array, dan function pada bash. Yang pertama, data dan variabel. Data itu adalah sebuah nilai yang bisa diolah oleh komputer. Contoh data itu ada konstanta, yaitu data yang tidak bisa diubah, dan variabel itu untuk menyimpan data yang bisa diubah-ubah. Lalu pada bash, variabelnya itu tidak punya tipe data tertentu. Jadi bisa nyimpan semua, bisa nyimpan misal integer, karakter, string, dan lain-lain. Jadi misal ada variabel var, itu bisa saja di atas kita kasih isinya integer, kemudian di bawahnya kita ubah ke string. Tidak ada pendefinisian pada variabel bash secara default. Kemudian input dan output. Input pada bash itu bisa dari pengguna, bisa dari program lain, atau dari file. Contoh input dari pengguna itu pakai komen read var, berarti inputannya nanti disimpan ke variabel var. Kemudian ada read min satu var, dan ada read min satu var, itu berarti masukannya itu hanya dibatasi maksimal satu karakter untuk disimpan di variabel var. Kemudian read min p from var itu sebelum pembacaan itu di terminal nanti akan ditampilkan promnya itu. Prom ini bisa berupa string atau apapun. Jadi nanti ditampilkan prom, baru bisa ada pembacaan untuk disimpan ke variabel var. Kemudian kalau input dari program itu contohnya bisa pakai komen date untuk menampilkan hari, dan bisa disimpan ke variabel. Misal variabel hari itu isinya itu date plus %a, itu berarti dia berisi harinya, nama-nama harinya. Kemudian kalau input file itu bisa pakai ini, variabel file sama dengan path to file name. Itu berarti file ini nanti isinya itu file misal /home/ file.txt. Nah, nanti kita bisa ubah-ubah isi file.txt itu via variabel file.
Nah, ini beberapa dari opsi pada comment read. Ada min E, itu untuk membaca satu baris penuh, ya defaultnya. Kemudian ada min N, enchar, itu menyelesaikan pembacaan setelah enchar karakter. Jadi karakter yang bisa dibaca itu dibatasi. Kemudian min P prompt itu menampilkan prompt tanpa new line sebelum meminta masukan. Jadi kita bisa bikin misal string pilihan, kemudian ada pilihannya, itu pembacaan pilihannya itu tidak harus dibuat terpisah dengan echo, bisa langsung pakai min P prompt. Kemudian min R, itu backslash dianggap sebagai bagian dari masukan, bukan escape karakter. Jadi misalnya backslash N, itu kan artinya new line. Kalau di read-nya pakai opsi min R, backslash N itu kebacanya backslash N. Kemudian untuk min S, itu silent mode, ini pembacaan tulisan masukannya itu enggak ditampilkan. Ini biasanya pakai pas bikin input untuk password. Lalu ada min T timeout, ini untuk memberi waktu tunggu maksimal sekian detik gitu. Jadi kalau udah melebihi timeout, pembacaannya itu otomatis selesai, dihentikan. Meskipun nggak ada isinya. Nah, kemudian untuk output itu bisa pakai command echo, bisa juga pakai printf punyanya C. Kalau pakai echo contohnya seperti ini, jadi echo halo dunia. Dan bisa juga pakai double quotes, tanda petik 2, echo halo dunia, terus bisa tanda petik 1. Terus kalau misal nggak ada tambahan argumennya, echo saja, itu dia bisa untuk bikin baris baru. Terus yang sebelah kanan ini contoh untuk penggunaan printf ya. Dia bisa sama dengan printf-nya yang ada di pemrograman C, jadi bisa printf ini, terus bisa juga pakai printf pakai format specifier seperti %s, \n gini. Ini berarti pakai string, kemudian ada new line-nya. Nah, ini beberapa opsi dari echo. Yang pertama ada min E kapital, ini secara defaultnya selalu aktif, itu mematikan interpretasi dari \n. Nanti \n itu ya jadi \n, bukan new line. Terus ada min E kecil, ini untuk mengaktifkan interpretasi dari backslash. Jadi \n-nya itu dianggap sebagai new line. Kemudian untuk min N, itu tidak membuat baris baru setelah mencetak echo. Jadi setelah misal echo min N halo dunia, itu kan biasanya langsung bikin new line di bawahnya. Kalau ada opsi min N, dia nggak akan bikin new line, jadi komen selanjutnya itu ada di sampingnya. Terus ada juga komen cat, itu bisa untuk membaca isi file. Terus comment head itu untuk menampilkan baris atas sebuah file, ya ini kurang, maaf. Terus kalau tile itu comment untuk menampilkan baris bawah file. Lalu ada redirect input dan output. Untuk redirect output, kita pakai tanda lebih besar dari. Kalau tandanya ada 1, itu berarti dia akan menambahkan stringnya ke file. Terus kalau dia ada komen redirect lagi dengan tanda lebih besar satunya, ada cuma 1 lagi, maka dia itu nge-overwrite isi file sebelumnya.
Nah, kalau tanda lebih besar darinya itu ada 2, seperti yang di bawah, itu dia nggak akan overwrite file yang ada, dia di append di bawahnya gitu, ditambahkan di bawahnya. Kemudian ada redirect input, itu pakai tanda kurang dari, itu untuk mengeluarkan isi suatu file, bisa ditaruh di variabel misalnya, jadi var, terus ada komen ini, dan nama filenya. Lalu ada pipes. Pipes itu penghubung antar proses yang sedang berjalan pada sel. Simbolnya itu ini, pipe operator. Hasil dari program yang berjalan itu dapat langsung diteruskan ke program lain untuk kembali diproses. Jadi ini berguna jika kita butuh beberapa komen yang harus dijalankan langsung sekaligus. Misal get file.txt, kemudian mau kita baca atau kita ambil sesuatu dari file.txt itu, misal pakai komen awk, itu kita bisa pakai pipe operator ini supaya lebih simple gitulah. Jadi setelah get file.txt bisa langsung lanjut ke komen awk bla bla blanya. Terus ini ada operator. Host itu bisa jalanin 6 jenis operasi ya. Ada aritmatika, ada relasional, ada boolean atau logical operasi, ada bitwise operator, ada string operator, ada file operator. Yang pertama untuk aritmatika, yaitu host bisa untuk penambahan, bisa untuk pengurangan, perkalian, pembagian, untuk modulus atau sisa bagi, bisa increment dan decrement juga. Lalu untuk relational operator itu ada sama dengan atau min eq, itu untuk equal, untuk equality antara dua variabel. Dan ada tidak sama dengan atau min ne, dan ada kurang dari, atau sama dengan, ada lebih dari, dan ada lebih dari atau sama dengan. Simbol yang dipakai di pos itu bisa yang sebelah kiri ini, bisa juga yang sebelah kanan ini yang tulisan. Kemudian untuk operasi boolean, pas itu ada logical AND, untuk n antara dua variabel, misal var A, n, var B. Terus kalau keduanya sama, berarti true. Terus kalau OR, itu untuk OR, untuk misal var A itu misal 1 OR 0, itu hasilnya kan 1, jadi true. Kalau 0 OR 0, hasilnya 0, berarti false. Terus ada not, itu untuk not operannya, not variabelnya ya, jadi kebalikannya. Misal not A, di mana A bernilai true, berarti hasilnya nanti false. Kemudian ada bitwise operator. Ada bitwise n, ini untuk menjalankan operasi n, tapi per bit. Jadi ini bitwise ini bisa dipakai kalau pakai kayak integer angka, misal 2, 3, 4 gitu. Dengan bitwise ini, angka-angka itu tadi bakal diubah ke binary dulu, baru dijalankan operasinya. Dan ada bitwise OR, ya untuk operasi OR per bit juga untuk tiap operan. Dan ada bitwise XOR, ada komplement, ini untuk menjalankan operasi NOT.
Kemudian ada left shift. Ini tuh untuk menggeser bit ke arah kiri. Kemudian ada right shift, itu untuk menggeser bit ke arah kanan. Kemudian ada string operator. Ada sama dengan atau sama dengan saja juga bisa. Ini untuk ngecek apakah dua operan itu sama atau enggak. Jika sama berarti returnnya true. Terus ada tidak sama dengan. Ini untuk ngecek juga apakah dua string itu sama atau tidak. Kalau tidak sama, berarti kondisinya jadi true di kebalikannya yang di atas. Kemudian ada WinZ. Ini untuk ngecek apakah ukuran stringnya itu 0 atau enggak. Kalau 0, returnnya true. Terus min_n itu kebalikan dari min_z tadi ya. Ngecek apakah stringnya itu ukurannya 0 atau tidak. Kalau lebih dari 0, returnnya true. Terus untuk str, ini untuk ngecek apakah stringnya itu kosong atau enggak. Kalau kosong, returnnya false. Terus ini ada file operator. Ini beberapa dari sekian banyak file operator ya. Ada winb itu untuk ngecek apakah file itu blok special file atau enggak. winc itu untuk ngecek apakah suatu file itu karakter special file atau enggak. wind itu untuk ngecek apakah direktorinya ada atau enggak. min_e itu untuk ngecek apakah filenya itu ada atau enggak. min_r itu untuk ngecek apakah filenya itu punya hak akses atau enggak. min_e itu untuk ngecek apakah file itu punya write access. min_x itu untuk ngecek filenya itu punya hak akses execute atau enggak. Kemudian min_s itu untuk ngecek ukuran file. Kalau ukuran filenya lebih dari 0 itu returnnya true. Ya, begitu. Terus ini ada conditional statement. Ada if, ada if else, ada if else later yang pakai else if itu. Kemudian ada nested if di dalam if. Kemudian ada switch statement atau case statement. Jadi ini contoh programnya ya. Misal if itu sintaksnya seperti ini. If, expression, then, statement. Terus penutupnya itu kebalikan dari pembukanya, jadi v. Kemudian misal ada else-nya ya ditambah else bawahnya, terus ada penutup v. Terus kalau pakai ladder kayak else if, itu dia pakai elif. Jadi if, then statement, terus else if, elif, expression kedua, terus else, terus penutup. Lalu ada untuk nested if. Nanti di dalam if itu ada if lagi di dalamnya. Di penutupnya ada 2 juga, tergantung ada berapa banyak if yang ada di dalam if else itu. Dan untuk case statement itu sintaksnya ada case, kemudian harusnya ini ada variabelnya atau case, in, pattern atau pola 1, statement. Kemudian ada pola ke m, statement ke n juga. Dan penutupnya juga kebalikan dari pembukanya, exact. Lalu untuk selanjutnya
ada looping statement. Looping statement di bash itu ada 3, ada while, ada for, ada until. Kalau while itu dia komennya itu dijalankan ketika kondisinya itu belum mencapai false. Misal while A kurang dari 10, berarti komennya akan dijalankan sebanyak 10 kali ya, sebelum A-nya itu jadi lebih dari 10. Terus untuk for, itu ngulangi komennya dengan untuk tiap list yang ada di itemnya itu ya. Jadi misal for 1, 2, 3, 4 sampai N, berarti dia akan menjalankan komennya sebanyak N. Kemudian ada until statement. Ini hampir sama dengan while ya. Tapi sintaksnya itu kalau until itu dia menjalankan itu sampai kondisinya itu jadi true. Misal until A lebih dari 10, berarti dia akan jalankan statement sampai A-nya itu lebih dari 10. Ketika A sudah lebih dari 10, di mana itu true, dia berhenti. Kemudian untuk break itu untuk menghentikan looping. Terus untuk kalau continue itu untuk melanjutkan looping dengan nge-skip iterasi pada saat itu ya. Langsung ini sintaksnya ya. While, comment, do, kemudian statementnya, terus penutupnya pakai done. Kalau for itu, kalau for, untuk for, terus misal ini var in 1, 2, 3 sampai n, itu statement yang akan dieksekusi, terus done. Jadi dia akan dieksekusi sebanyak n. Kemudian untuk until juga sama seperti while, ya until, moment, do, terus statementnya, terus penutupnya pakai done juga. Terus selanjutnya ada array. Array itu kumpulan dari nilai-nilai dengan tipe data yang sama. Array is a systematic arrangement of the same type of data. Tapi di shell script, array itu variabel yang bisa menampung banyak value yang tipe datanya bisa sama atau bisa beda. Karena secara default, shell script itu semuanya itu diperlakukan sebagai string. By default, in shell script, everything is treated as a string. Array itu zero base indexing. Nanti indexingnya itu dimulai dari 0. Misal array 5 berarti pembacaannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kemudian Bash itu tidak mendukung multidimensional array ya. Jadi dia nggak bisa bikin misal matrix, dia nggak bisa bikin 2-dimensional array, cuma bisa 1 aja. Meskipun sebenarnya ada caranya untuk bikin multidimensional array. Terus untuk deklarasi array itu ada indirect declaration. Jadi sintaksnya array name, kemudian indeksnya, terus value-nya. Ini langsung dimasukkan ke array-nya. Kemudian ada explicit declaration. Ini sebelum diberi nilai, array-nya itu dideklarasi dulu pakai komen atau sintaks declare main A, terus array name.
Terus yang ketiga ada compound assignment. Itu kita bisa deklarasikan array itu langsung dengan banyak value-nya. Jadi misal sintaks di bawahnya ini ya. Array name sama dengan value 1, value 2, sampai value n. Jadi array-nya itu langsung ada banyak isinya. Dan juga ini index number dengan string. Di array name untuk index number pertama itu diisi 10. Terus indeks kedua diisi 20. Indeks ketiga diisi 30. Lalu ini untuk function. Jadi bus function itu kumpulan komen, kumpulan perintah yang bisa dipanggil sekian kali ya. Jadi nggak perlu bikin kode yang sama terus. Nah, untuk deklarasinya itu ada dua cara. Pertama langsung pakai nama fungsinya, terus diikuti kurung dan kurung purawal. Yang kedua itu pakai tambahan sintaks function di depannya nama fungsi. Di function, kemudian nama fungsi, kurung buka tutup, kurung kurawal. Lalu untuk komen-komen atau sintaks yang akan kita jadikan isi dari function itu harus dimasukkan di antara kurung kurawal pembuka dan penutup. Terus function ini kalau dibikin single line jadinya seperti ini. Misal ini function name, kurung buka tutup, kurung berawal, terus komen-komennya, terus penutupnya itu ditambahi tanda semikolon ya, semikolon 2 gini, tanda titik koma. Ini beberapa poin. The comment list between curly brace is the body of the function. Jadi comment list yang ada antara kurung perawat itu jadi body dari fungsi. Terus kurung perawalnya itu harus terpisah dari body. Bisa pakai space atau new line. Kemudian defining a function doesn't execute it. Jadi meskipun kita bikin function udah mendeklarasikan nama function dan isi-isinya, untuk menjalankan function tersebut kita harus manggil lagi di luar function itu. Terus untuk manggil bus function itu tinggal pakai nama fungsinya. Kemudian ada poin ketiga. The function definition must be placed before an equals to the function. Jadi pendefinisian fungsi dari bus itu pendefinisian fungsinya itu harus ditaruh sebelum pemanggilan fungsi. Jadi nggak bisa dipanggil terus di bawahnya baru ada fungsinya. Fungsinya harus taruh di atas. Kemudian ketika kita pakai fungsi dalam bentuk single line, itu kita harus ngasih semikolon pada komen terakhir yang ada di function. Kemudian ya, you should always try to keep your function name descriptive. Ya, jadi kalau bikin nama fungsi yang deskriptif, yang jelas, yang gampang dibaca. Dan di dalam function ada variable scope. Maksudnya itu di bus itu ada dua jenis variabel, ada global variable
yang bisa diakses dari mana saja. Ada juga local variable yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi. Jadi kalau pakai local variable pada fungsi itu kita bisa bikin beberapa variabel dengan nama yang sama ya untuk fungsi yang berbeda, dan tiap variabel tersebut itu bisa berisi nilai yang berbeda karena enggak saling mengubah antara satu sama lain. Nah, jadi beda sama fungsi yang ada di variabel bahasa pemrograman lainnya, di Bash itu dia nggak ada return value-nya secara default ya. Return value-nya itu bisa dispesifikasikan sendiri, bisa dibikin sendiri pakai return keyword. Itu pakai variable dollar tanda tanya. Terus return statement itu bakal menghentikan fungsi. Jadi seperti exit statusnya gitu. Kemudian untuk passing argumen, di Bash itu kita bisa ngirim argumen ke function, itu tinggal ditaruh di tepat di sebelah kanan setelah nama fungsinya, dipisahkan space. Terus direkomendasikan pakai double quotes atau tanda petik 2 ya. Jadi parameternya itu ada $1, $2, $3. Ini mendefinisikan argumen-argumen yang di bawah adalah pemanggilan function. Mana $1 itu argumen pertama setelah nama function dan seterusnya. Jadi $0 itu untuk nama function, dan $1, 2, dan 3, dan seterusnya itu untuk argumen-argumen yang akan dikirim ke function. Kemudian ada $hash, itu nyimpan banyak parameter atau argumen yang dikirim ke fungsi. Terus tanda bintang atau asterisk sama tanda add, itu dia nyimpan semua argumen yang dikirim ke fungsi, langsung semuanya. Terus untuk asterisk, kalau dia ada double quote-nya, mata tanda petik 2-nya, yaitu argumennya itu dijadikan satu string memanjang gitu. Jadi langsung $1, $2, dan seterusnya dalam satu string. Kalau $add dengan tanda petik 2, itu dia itu argumennya dianggap sebagai string yang terpisah. Jadi ada $1 itu string sendiri, ada string $2, dan seterusnya. Kalau nggak ada double quote-nya, sifatnya asterisk sama add itu sama. Sebentar.
selesai presentasi PPT-nya. Yang mau ditanyakan sebelum masuk ke codingan? Saya Kak, Ya, tadi nggak salah pakai comment cat ya. Kan nggak salah satu comment cat lagi. Kalau salah tadi tanda apa? yang mana? Bentar ya. Tanda yang itu. Kalau satu itu kan dia nge-trunket ya. Kalau tanggal 2 itu itu yang ada 2 dia nambahin di bawahnya ya. Iya, Nah, kalau saya nggak sengaja gitu nulisnya satu. Padahal saya maksudnya pokoknya 2 gitu mau nambahin di bawahnya. Tapi nulisnya satu. Kan jadi kehapus tuh filenya. Itu bisa di recover gak? jujur aku belum pernah nyoba nge-recover ya. Kayak nggak bisa ya. Kan dia langsung ke overwrite gitu. Jadi langsung kehapus gitu. Kayak nggak bisa. Atau yang lain ada tambahan? Menurutku sih nggak bisa ya. Ya, kasih Kak. Yang lain? Atau langsung masuk ke codingan ya. Variabel di pass itu pass by value apa reference? Oh iya ya, ada itu ya. Aku lupa pass by value sama pass by reference. Eh, dia itu kayak bukan, aku juga takut salah jawab ya, tapi menurutku maksudku yang ngirim variabel ke passing argument itu dia cuma ngirim ke passnya itu dalam bentuk value. Jadi misal kan saya nanti tak tunjukin juga sekalian. Kita masuk codingan ya. Kelihatan enggak, Rek? Kelihatan nggak? Ya, jadi misal ini codingannya aku udah bikin banyak banget. Mungkin aku running dulu sekalian. Nanti jelasannya enak. Nah, kelihatan kan hasil outputnya kayak gimana ya. Jadi pertama untuk komen echo halo dunia ini outputnya ya jadi halo dunia biasa. Kemudian yang di bawahnya itu echo halo dunia, ada tambahan backslash n ya. Kan tadi aku bilangnya echo itu secara default pakai min E kapital, dia nggak ngeinterpretasiin backslash n-nya. Jadi backslash n-nya ya kebaca, dianggap string juga. Dan kalau ada tambahan opsi min E, dia itu diinterpretasikan backslash n-nya. Jadi halo terus new line dunia. Nah, ini untuk masukkan nama ya, ini juga sebagai bukti kalau Ego itu secara default bikin baris baru. Jadi misal kita bikin Ego masukkan nama, outputnya masukkan nama, dan kita mau membaca namanya, kita pakai command read variabel nama. Nah, pembacaannya itu otomatis ada di bawah Ego di new line. Terus untuk memanggil variabel,
itu kita pakai tanda dolar diikuti nama variabel. Jadi itu halo dolar nama. Berarti itu halo nama nama value dari variabelnya bubla. Terus ini ada read min p. Jadi dia nampilin prompt dulu sebelum masih masukkan ya. Tadi sini. Jadi dia nampilin ini dulu, kemudian baru dia membaca masukan ini. Terus untuk ini echo min n jenis kelamin. Min n ini berarti dia nggak akan bikin baris baru ya. Jadi kelihatan ini nggak ada di baris baru. Terus read min n 1 itu berarti dia maksimal cuma ada satu karakter yang kebaca. Jadi misal kita kasih L, ya udah L itu yang kebaca. Terus langsung selesai. Langsung lanjut ke komen berikutnya. Lalu ini ada read min s pass. Kalau min s itu dia nggak nampilin pembacaannya ya. Ini bisa kepakai buat password ya. Jadi dia nggak kelihatan, tapi dia masuk, dia kesimpan. Terus ini untuk min t ya, untuk timeout. Ini aku kasih 10, ini berarti 10 detik. Jadi misal dia nggak ada masukan selama 10 detik, kayaknya itu kosong. Terus ini untuk masukan 1 sama masukan 2 itu untuk nampilin perbedaan kalau pakai min R. Kalau nggak pakai min R, backslash-nya itu nggak kebaca. Nah, di sini jadi nggak ada backslash n, backslash-nya nggak kebaca. Terus kalau pakai min R, ini yang masukan 2, ya backslash-nya kebaca, dianggap masukan juga, dimasuk backslash. Terus ini contoh buat input dari program lain ya. Aduh, daun. Jadi kita juga bisa jalanin program di luar bash ya. Misal date ini kan dia bakal nampilin tanggalan ya. Dia nampilin tanggal, hari, bulan, dan di sini. Jadi dia dianggap sebagai komen dan bisa dijalanin. Nah, sini misal kita mau nyimpan hasil dari date ini ke suatu variabel. Misal kita ada variabel dino, itu untuk nyimpan nama hari. Itu bisa pakai date plus %a. Tanggal, bulan untuk bulan, jam untuk jam dan menit. Terus ini itu tanda simbol apa ya? Yang ada di yang kalau di keyboard itu ada di kirinya angka 1, anti quote. Itu untuk sebagai penanda kalau di dalamnya itu sebuah komen. Tapi aku nggak ngerekomendasiin pakai ini sih, aku lebih sukanya pakai yang ini. Dia ada dolar, ada
parentesisnya ada kurung buka tutupnya. Kalau ini yang ada di dalam ini tuh dianggap sebagai komen, jadi dia dieksekusi sebagai komen. Nah, sini contoh pemanggilannya ya. Jadi sekarang hari Minggu, tanggal 3, bulan 5, jam 10.224. Terus ini untuk redirect output sama input. Misal kita bikin echo min e, terus kasih string, kita pakai tanda lebih besar dari 1, kita mau simpan ke output 1.txt, dia bakal kesimpan ke file output 1.txt. Mungkin kalau ada tanda lebih besar 2-nya, terus kita taruh di output 1.txt, dia bakal nambahi yang ada di bawahnya. Mungkin aku tunjukin isinya mungkin ya. Nah, isi dari output 1.txt tadi jadi gini, string ini ada di file modding. Maaf, ini string kedua. Lalu untuk redirect input ya, itu tandanya pakai ini, tanda ini. Jadi dia itu bisa mengeluarkan isi file, disimpan ke variabel. Misal kita mau mengeluarkan isi file output 1.txt, kita simpan di variabel str. Terus kita panggil variabel str-nya. Kebacanya ini. Kira-kira ada yang menarik nggak dari bentuk perintah ini? Ada yang beda nggak antara ini sama ini? Mana tadi? Nah, ini di dalam filenya kayak gini. Tapi pas dimasukin ke variabel dia jadi satu baris. Nggak ada backslash, nggak ada baris barunya. Ini baris kedua, ini langsung diterusin di samping baris pertama. Terus ini untuk penggunaan pipe. Misal kita masukin echo string 1 ke output 2.txt. Kemudian mau kita isi lagi echo string 2 output 2.txt. Jadi ini perintah ini akan langsung dijalankan setelah perintah sebelumnya ini selesai. Jadi misal kita lihat isi output 2-nya itu isinya ini, string 2. Nah, karena ini tandanya cuma 1 ya, jadi dia nge-overwrite string 1-nya hilang. Terus ini untuk penggunaan cat, head, sama tail. Kalau kita cat namelist.txt, dia bakal langsung nampilin isi dari file namelist.txt, mulai dari sini sampai sini. Ini isi namelist.txt. Terus kalau perintah head, yaitu nampilin beberapa baris teratas dari isi .txt. Defaultnya itu dia nampilin 10 baris pertama. Terus kalau tail, dia nampilin 10 baris terakhir.
Ini M sampai V ini kan masuk baris terakhir. Dan yang epimos ini kan termasuk baris pertama dari nameless. Nah, misal kita mau nampilin cuma beberapa baris aja, kita bisa nambahi opsi min n, lalu banyak barisnya. Misal ini head min n 2 nameless.txt, nanti kita cuma nampilin 2 teratas dari nameless, ada 2. Terus kalau kita pakai tile min n 1, nanti kita cuma nampilin 1 baris paling bawah. Nah, input outputnya seperti itu. Saya mau ngasih pendapat. Setelah input output tadi apa ya? Oh, operator. Untuk kita langsung ke operasi ya. Ini contoh script untuk aritmatika. Kira-kira di sini ada kode yang salah nggak? Menurut kalian? Atau bisa dijalanin semua? Mana? Loh. Iya. Iya, wis hapus deh. Jalanin. Kita semuanya bisa. Padahal perintahnya beda-beda. Bisa semua kayaknya, Kak. Ya, semuanya bisa ya. Padahal perintahnya itu beda-beda loh. Jadi di bus itu kan tadi udah bilangin kalau bus itu bisa manggil program lain ya. Jadi misal kita punya program kalkulator, kita bisa jalanin operasi aritmatikanya itu pakai program kalkulator di luar bus. Contoh di sini yang program di luar bus itu ada XPR sama BC. Ini itu program eksternal ya, bukan program aslinya bus. Terus untuk jalanin operasinya itu kita bisa pakai ini, yang pertama itu pakai declare min i, itu berarti kita mendeklarasikan variabelnya itu sebagai sebuah integer. Dan kalau dia sebuah integer, seperti pemrograman lain, dia bisa jalanin operasi matematika. Terus ada juga pakai program EXPR. Ini kalau nggak salah evaluate expression. Dan ini program untuk jalanin ekspresi matematika juga. Dan bisa juga pakai ini. Ini termasuk bawaannya bus. Jadi dia pakai tanda dolar, pakai tanda dolar, terus 2 kurung kurawal, terus variabel sama operasi yang mau dijalanin. Kemudian yang ini, dia pakai program lain juga, program eksternal, namanya BC. Kelebihannya BC ini dia bisa bikin floating point, bisa bikin koma, nilai koma gitu. Yang lain itu kayak ini yang pertama, atau yang pakai kurung tutup, buka tutup, itu dia nggak bisa bikin
nggak bisa bikin data tipe floating yang koma-komaan gitu. Terus ada juga LED. Ini kalau nggak salah juga bawaannya bass. Di LED mode sama dengan ekspresinya. Kemudian ini juga bawaannya bass. Ini untuk increment. Terus yang ini tuh untuk decrement pakai LED juga. Hasilnya di sini. Kira-kira benar nggak ya? 19, 11, 60. Iya benar. Itu. Lanjut. Atau ada yang ditanyain? Ini. Setelah ini contoh buat relational operator. Ini ada if else-nya juga. Oke, yang ku jalanin guys. Nah, ini untuk penggunaan operational operator itu sama kayak yang di aritmatika sebenarnya ya. Sintaksnya kayak gini juga sebenarnya. Kayak gini. Jadi di dalamnya itu kita jalanin komen buat ngasih operasi relasional. Misal ini sama dengan dan ini tidak sama dengan. Di sini kurang dari, ini kurang dari sama dengan dan sebagainya. Terus selain pakai simbol, di bash itu juga bisa pakai karakter ya. Misal ini kan min GT, ya berarti itu sama kayak simbol yang lebih besar dari sama kayak simbol lebih besar. GT itu kan dari greater than, di A greater than B. Kemudian ada GE itu untuk greater than or equal. Ini untuk simbol yang lebih besar dari atau sama dengan. Untuk operasi relasional cukup sederhana sih. Terus kalau ini contoh operasi boolean sama bitwise ya. Ini udah aku definisi di sini. Variabel A itu isinya foo, B itu bar, C itu 1, D itu 0. Terus untuk penggunaan boolean, nah yang di sini ya, ya ini untuk echo untuk nampilin tiap variabel ya, jadinya kayak gini. Terus ini contoh untuk n, ya karena n A dan B, dan dia bandingin atau dia itu nge-n variabel A sama variabel B. Karena beda, jadi hasilnya 0. Oke. Misal n ini dikasih B sama E,
Nah, ya hasilnya 1 karena 1N1 1. Terus untuk operasi-operasi di pos itu bisa pakai ini ya, seperti yang aku bilang tadi, tanda dolar terus 2 kurung. Terus yang di bawah ini untuk OR, terus ini untuk not C1 OR D0 sama dengan 1, terus not D0, not 0, 1. Lalu ini untuk bitwise operator. Misal kita punya variabel bernilai 3, terus kita bitwise N7, simbolnya itu N sama dengan. Maka itu kita N-kan tiap bit dari nilai 3 sama 7. Ini operasinya di sini. Jadi 3 itu binarnya 0, 1, 1. 7 itu 1, 1, 0. Kalau di N, 1N1, 1. Terus ini 1N1, 1. 0N1, 0. Jadi hasilnya 011 atau desimal 3. Sini 3. Kemudian untuk OR pakai simbol ini ya. Misal kita OR-kan nilai variabel tadi 3 dengan 8. Jadi di bentuk binar gini, 1 OR 0, 1, 1 OR 0, 1, 0, 0, 0, terus 0, 1, 1. Hasilnya 11. Di sini 11, benar. Terus untuk ini tuh untuk nge-XOR. Jadi dia itu node-nya dari OR gitulah. Tapi enggak gitu juga sih. Terus gitu, nanti misal 3 sama 6 ya, di 1 XOR 0, itu nilainya 1. Ya, kalau 1 XOR 1, nilainya 0. Kalau 0 XOR 1, dan nilai 1. Hasilnya jadi 5 desimal. Ini 5. Terus untuk ini, tanda tilde, ini atau komplement, itu nge-note-kan bit-bitnya. Misal ini kan nge-komplement 3, 011. Kalau di note jadi 001, 1. Ini kurang 0 ya. Misal begini. Satu yang di depan ini, atau MSB-nya, itu jadi penanda apakah bit itu positif atau negatif. Kalau MSB-nya 0, berarti dia itu positif. Kalau MSB-nya 1, dia negatif. Kemudian yang ini itu untuk nge-shift left. Ya, shift left, jadi dia itu geser sekian bit dari variabel ini ke arah kiri. Misal ini kan 3, digeser sebanyak 1. Berarti ini 01 ini dia digeser ini, berarti ini ada 0-nya. Nah, 110 nilainya desimalnya 6. Terus kalau ini yang terakhir itu right shift, yaitu geser ke arah kanan. Misal ini right shift 3 yang harusnya 011. Kalau geser ke arah kanan, ini nambah 1 0 di sini,
Karena yang satu di sini itu sudah mentok LSB, ya hilang. Hasilnya satu. Satu. Untuk pilihan sama bitwise. Coba oke ya. Cepat lagi. Ini untuk operasi string ya. Kalau S1 ini kan udah jelas ya nampilinnya apa ya. Karena ada tanda ini. Dia bakal nampilin Ubuntu, Manjaro, Debian, atau distro Linux. Kalau yang S2 ini, dia ternyata pakai petiknya cuma satu. Kira-kira nampilinnya nanti jadinya gimana, Rek? Ada yang tahu enggak? Baik. Ya, terus langsung jalan buka wis cepat. Nah, kalau dia pakai petik 2, kalau ada variabel di dalamnya, dia diperlakukan sebagai variabel ya, dia memanggil isi variabel. Kalau dia pakai petik 1 kayak S2, isinya itu dianggap string semua. Jadi meskipun ada pemanggilan variabel, dia nggak dipanggil. Terus untuk S3 ini untuk kasus di mana nama variabelnya itu mepet sama string lain, dia nggak akan bisa manggil variabel distro 1 karena pas ngira dia itu variabel distro Linux, bukan distro 1. Gara-gara ada mepet, nggak ada space. Terus kalau S4, ya dia sama kayak S1 ya, manggil variabel juga terus ada string. Terus kalau S5 ini, dia nggak akan bisa manggil variabel juga karena ini pakai tanda petik 1. Terus misal ini untuk operasi string, itu sama dengan string berisi poros, dan string 2 itu 0, kosong. Jadi jika variabel string sama dengan poros, keluarannya sama. Jika variabel string tidak sama dengan Linux, keluarannya isinya tidak sama. Terus ini jika pakai opsi minset, dia ngecek panjang stringnya ya. Tadi kan str2 itu kosong, jadi panjang stringnya 0. Terus kalau min n, dia ngecek panjang string juga, kebalikan dari minset, dia ngecek panjang stringnya itu lebih dari 0 atau enggak. Misalnya di str1 kan tadi poros, dia lebih dari 0, true, 0, panjang string lebih dari 0. Itu untuk string operator. Pegerek ngomong. Terus untuk file operator, ya. Untuk input dari file, itu kita bisa pakai input dari file, yaitu filenya itu bisa didefinisikan langsung seperti di sini, atau kita pakai tanda dolar 1, itu berarti sama kayak fungsi tadi, dia bawa argumen. Misal di sini file operator, terus apa nama filenya, nah ini
output1.txt. Tapi output1.txt ini bakal disimpan di variabel file name. Nah, oke, untuk operasi file name-nya, ini kalau pakai min b, ya ini blok filenya itu pakai /dev/etb1 ya. Jadi ngecek apakah file itu blok spesial atau enggak. Terus min c itu ngecek apakah dia karakter spesial atau enggak. Ini. Terus min d itu ngecek direktorinya. Kalau min e itu ngecek direktori atau foldernya. Terus min f itu ngecek min e itu ngecek file atau direktorinya. Terus min f itu ngecek filenya. Kalau min s itu ngecek filenya itu lebih dari 0 atau enggak. Kalau r, w sama x ya dia ngecek hak akses ya, read, write, atau execute. Di sini ini contoh hasilnya seperti ini. Oke, gitu. Terus apa ya? Kondisional. Mana kondisional? Ya, ini contoh penggunaan conditional statement di Bash. Langsung ku jadiin project ini. Di contoh penggunaan case, terus nama variabel ini patternnya, polanya. Jika variabelnya bernilai 1, jalanin blok ini. Jika variabel bernilai 2, jalanin blok yang ini. Terus penutupnya kebalikan esak. Misal aku jalanin laku 2. Nah, kalau yang satu ini kan untuk case doang yang nggak ada if. Untuk if else-nya kita ada di yang case kedua ya. Untuk penggunaannya itu if, benar udah ada dari tadi ya. If terus kondisi, terus then, else, penutup, v. Ini if, kondisi, then, if, kondisi, then, elif kalau ada if lagi. Jadi ini kayak if, then, else if, then, tapi masih dalam satu blok if. Terus yang ini nest if, ini dia if, terus di dalamnya ada if lagi. Gitu. Oh, pakai. Ini untuk looping statement ya. Kalian langsung aja guys. Nah, ini penggunaan while, di while terus kondisi, terus do, terus kondisinya apa, komennya, terus done. Nah, sini untuk penggunaan for ya. For i in 1, 2, 3 ini dijelaskan seberapa banyak ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5 berarti dia 5 kali. Alhamdulillah. Maaf, terus ini untuk for dalam bentuk
huruf. Jadi dia pengulangannya nggak cuma angka dari 1, 2, 3, 4, dia bisa A, B, C, D, E, F gitu. Terus misal banyak iterasinya, banyak pengulangannya itu banyak banget, kan nggak mungkin kita tulis satu-satu di sini ya, kayak gini ya. Kita pakai tanda titik dua ini, tanda sum. Ini kayak sampai dengan gitu. Jadi for J dalam A sampai dengan D lakukan ini. Terus for itu juga bisa pakai model C atau C++ ya. Jadi kayak gini. Jadi didefinisikan I-nya, terus kondisi I-nya dari mana sampai mana, terus I-nya di increment atau decrement gitu. Nah, terus untuk break dan continue, ini contohnya kalau I-nya itu sama dengan 3, dia continue. Kalau I-nya sama dengan 6, dia break. Bisa dilihat di hasilnya sini. Ketika I sama dengan 3, dia continue. Iterasi ketiganya langsung dilewati, loncat ke iterasi keempat. Terus ketika I sama dengan 6, dia langsung nge-break. Jadi cuma sampai 5. Ini ya. Pas dia I sama dengan 6, dia langsung dihentikan. Terus ini untuk until. Ini bisa dibilang kebalikannya while. Kalau while tadi itu pakai less than, kurang dari 3. Kalau until itu lebih dari 3. Jadi sampai variabelnya lebih dari 3, lakukan ini. Kalau dia udah lebih dari 3, selesai. Itu untuk looping. Terus untuk array, ya array ya selanjutnya. Ya. Untuk array di sini langsung jalan juga ya. Panjang soalnya. Kebanyakan bikinnya kayak Asik. Ya. Ini buat deklarasikan array, itu bisa dideklarasikan kayak gini, deklarasi secara kompon, atau bisa juga dideklarasikan secara eksplisit pakai declare min A. Terus isinya itu bisa langsung diisi kayak segini, atau diberi tanda petik yang berarti dia itu string, meskipun semuanya dianggap string ya. Terus untuk ngeprint semua elemen array, kita bisa pakai ini, komen ini, dolar, kurung kurawal, nama array, add, atau asterisk. Yang membedakan itu, kalau dia pakai add, outputnya itu dianggap jadi satu string. Kalau di asterisk, outputnya itu dianggap string terpisah. Ini nggak kelihatan ya di sini. Terus, kalau mau ngeprint elemen tertentu, misal first element, atau elemen pertama, atau elemen ke terakhir gitu, kita bisa definisikan di dalam bracketnya ini, elemen keberapa. Misal 0 itu untuk elemen indeks pertama ya, elemen ke 0, terus bisa 3, atau min 1. Kalau ada min, itu dia pembacaannya dari belakang. Di sini. Jadi dia ngeprint first element, SpongeBob. Ngeprint elemen ketiga, Mr. Krab. Ngeprint elemen paling belakang, domba.
Terus kalau kita mau ngeprint elemen dalam range tertentu, itu dikasih tanda titik 2 terus banyaknya. Jadi misal R ini berarti dari 0 sampai ke 2. Di 0, 1, 2. Terus sisi kebalik rek. Jadi kalau gini itu dia ngeprint dari indeks tertentunya ya. Kalau gini berarti dia dimulai dari indeks kedua. Kalau ini 1, berarti dia ngeprint elemen pertama dan karakter kedua, mulai dari karakter kedua gitu. Di sini kan indeks keduanya ini Sandi, bla. Terus kalau yang ini itu ngeprint Patrick dimulai dari indeks kedua 0, 1, 2, mulai dari trik. Nah kalau range itu yang ini ada titik 2 lagi, jadi dia dari indeks ke berapa sampai ke berapa. Terus ini untuk ngeprint key of array itu maksudnya ngeprint indeksnya, ada tanda serunya di depan. Ini ngeprint indeksnya ada banyak berapa. Terus kalau mau ngeprint panjang elemennya itu pakai pagar atau hash. Jadi ini 8. Ini ya. Sama ya. Terus ini untuk mengeluarkan berapa, Mang? Alah. Terus ini untuk exclude element of array with particular substring, berarti dia itu elemen dengan substring tertentu itu enggak diikutkan. Misal yang ini ya, elemen yang punya B itu enggak dimasukkan. Di sini enggak ada B. Atau elemen yang punya karakter R, dia enggak dimasukkan. Terus kalau mau nge-replace, ini pakai ini. Slash, terus karakter yang mau di-replace dan karakter replace-nya. Karakter targetnya. Di sini ya. Di ini aku nge-replace A dengan A kapital, O dengan huruf 0. Di sini A-nya jadi A kapital, ini O-nya jadi 0. Terus kalau kita mau nambahin elemen, itu ada dua cara. Yang pertama ini, dengan mendefinisikan indeks keberapa, lalu isinya apa, atau pakai plus sama dengan, terus isinya apa. Ini bisa untuk lebih dari satu elemen ya. Ini di sini kan sapi, kuda, domba ditambah kerbau. Sini plus sama dengan ditambah di belakangnya, nambah lagi kambing, ayam, bebek. Terus kalau kita mau menghapus elemen, kita pakai komen unset, kemudian nama array dan indeks keberapa yang mau dihapus. Dan ini untuk ngeprint array pakai while atau for. Hasilnya kayak gini ya. Nah ini karena tadi elemen ketiganya dihapus, dia kosong. Nah, elemen ketiganya nggak ada, kosong. Itu untuk array.
Terus apa lagi ya? Function. Mana function? Oh, tak simpen deh. Ini contoh pakai function, pakai fungsi atau metode. Kita deklarasikan nama fungsinya itu bisa langsung namanya atau diberi tambahan function ini untuk memperjelas bahwa itu sebuah fungsi. Nah, sini yang dimaksud variable scope itu kan bebas, itu ada dua jenis variabel ya, tadi ada global variable, ada lokal. Kalau global itu didefinisikannya bisa di luar dan dia itu bisa diubah-ubah di semua tempat. Kalau lokal dia didefinisikan pakai tambahan lokal terus nama variabel dan dia cuma berlaku untuk fungsi itu sendiri. Jalanin. Nah, kemudian sebelum fungsi my function dieksekusi, var1 itu isinya foo, var2 isinya bar. Ini ngambil dari global variable. Kemudian di dalam my function itu kita definisikan lagi kan, di sini ada var1 bus, var2 globalnya jadi cooks. Kalau kita jalanin isinya jadi var1 bus, var2 cooks, berubah. Tapi itu cuma buat di dalam fungsi aja. Ketika udah selesai dieksekusi fungsinya, kita coba echo lagi variabel globalnya var1 sama var2. var1-nya tetap foo, tapi var2-nya berubah jadi cooks. Karena var2 di sini dia diisi ulang itu dalam bentuk global variable, nggak ada lokalannya. Sementara var1 itu dia jadi lokal variable. Nah, terus ini untuk return value ya. Nah, oke. Ini misal kita punya fungsi yang nge-return hasil penjumlahan 100 tambah 10 tambah 1. Ketika kita my fungsinya dijalankan, hasil returnannya itu disimpan di sini, ada di tanda dolar tanda tanya. Jadi kita bisa mengambil return value-nya pakai ini. Hasilnya tadi 111. Ini sama aja sih, contoh penggunaan return value juga. Nah, terus ini passing argumennya. Jadi misal kita punya fungsi greeting, kemudian mau di dalamnya itu kita ketika dipanggil kita tambahi argumen. Ini ada John, Doe, dan seterusnya. John Doe, Ricardo. Nah, ini bisa dikirim ke dalam fungsinya itu, dan di dalam fungsinya itu bisa manggil argumen itu pakai tanda dolar 1 dan 3 di ini. Jadi kalau dolar 1 berarti dia punyanya John, kalau 1 dan 3 punyanya John sama Jendo. Terus kalau dolar hash dia berarti nampilin banyak argumen yang dikirim, ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau bintang dia nampilin semua argumennya sekaligus.
Jadi aku nggak tahu ya ini termasuk paste by value atau by reference. Kayaknya bukan dua-duanya deh. Karena dia nggak dikembalikan lagi, dia cuma ngirim ke dalam fungsi doang. Oke, selesai. Ya, Mas studi bos scriptnya sampai sini dulu. Apa ini? Baru bangun aing. Ya, ada yang mau ngasih pendapat atau tanya? Loh, panjang lu pegel aku. Kelengkapan nih kayak. Gimana? Aku kasih contoh proyek. Misal, ini penggunaan bubble sort, penggunaan looping untuk nge-sorting pakai metode bubble sort. Ini dia pakai looping. Kasih aja tugas bos. Kenapa ini? Ini Fibonacci. Ya, gitulah. Nggak ada yang mau ditanyain atau ngasih masukan, pendapat? Lu pakai yang ngomong. Ya, nanti tak kirimi, Mas. Mantap. Tak upload dulu kok. Ya, gitu. Oke, kalau nggak ada ya udah aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Maaf kalau banyak kurangnya ya. Aku bikinnya agak dadak soalnya. Wah Pak, terima kasih bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.